when I'm with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam periode waktu berikutnya, Nili, Duan Jian, dan yang lainnya mulai mencari ini world. Dunia kecil adalah dunia yang sangat misterius. Pembatasan dibuat oleh seorang ahli yang kuat. Jika bukan karena cara khusus yang Nili miliki, dengan kultivasi mereka saat ini, mereka tidak akan bisa kembali ke dunia kecil. Pasti ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalam ini world. Meskipun dia tidak dapat menemukan istana gurun, dia mungkin dapat menemukan buku roh iblis duniawi. Selama ini, Nili telah gagal menemukan buku roh iblis duniawi. Ini juga merupakan sumber kecemasannya. Buku roh iblis duniawi tidak diragukan lagi sangat kuat. Dalam kehidupan sebelumnya, alasan mengapa dia bisa bertarung melawan Kaisar Sage adalah karena buku roh iblis duniawi terbukti sangat berguna. Buku roh iblis duniawi bisa sangat membantu pertumbuhan Nili. Sampai sekarang, Nili masih belum bisa menemukan lokasi istana gurun, apalagi buku roh iblis duniawi. Nili terus menggunakan pikirannya untuk mencari dunia kecil, berharap dia bisa menemukan buku roh iblis duniawi lagi. Namun, dia belum menemukan apapun hingga saat ini. Nili tiba-tiba teringat bahwa ada seseorang yang pemahamannya tentang ini world tidak kalah dengan miliknya. Itu adalah Dewi Yuyan. Dengan pikiran, Nili menghubungi Yuyan, yang berada di lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Pada saat ini, Yuyan masih melayang di kekosongan lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, berkultivasi. Dia seperti kupu-kupu yang terbungkus kepompong, diselimuti cahaya pelangi, dengan mata tertutup. Nili tidak tahu berapa lama dia dalam keadaan ini, tapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan nomologis Yuyan semakin kuat. Dapat dikatakan bahwa dengan kecepatan pemulihan Divine Power Yuyan sangat cepat. Bahkan jika dia menghadapi lawan Martial Ancestor Realm, dia masih bisa menangkis mereka. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi tingkat dewa. Meskipun dia telah menderita beberapa kerusakan, seorang ahli biasa tidak dapat dibandingkan dengan dia ketika dia memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya. Seolah merasakan Nili, Yuyan perlahan membuka matanya. Saudari Yuyan, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, kata Nili. Berbicara, Yuyan dengan tenang berkata, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya mencari ini world dan melihat apakah ada harta di sini yang berguna bagi kami, kata Nili. Aku akan menggunakan niat suciku untuk mencari. Yuyan menganggukkan kepalanya. Dengan suara mendesing, dia muncul dari lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles dan berdiri di telapak tangan Nili. Tangan Yuyan dengan cepat membentuk segel saat niat suci yang kuat menyebar ke segala arah. Saya akan mengirimkan informasi yang saya peroleh dari niat ilahi saya, kata Yuyan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di pikiran Nili. Dia tidak bisa menahan nafas kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada gitu banyak harta dewa di dunia kecil. Tentu saja, Yuyan berkata, sebelum dunia kecil disegel, tempat ini dulunya adalah medan perang para dewa. Medan pertempuran untuk para dewa. Nili sedikit tercengang. Disitulah para dewa bertarung, kata Yuyan. Nili merenung sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, jadi gitu. Tapi setelah bertahun-tahun, mengapa tidak ada yang datang untuk mendapatkan harta ini? Kamu tidak mengerti. Benda-benda suci memiliki rohnya sendiri dan akan memilih tuannya sendiri. Jika bukan karena perpaduan kekuatan dan hukum ilahi, itu belum tentu menjadi milik Anda bahkan jika Anda menemukannya, kata Yuyan. Aku mengerti sedikit. Nili mengangguk. Dia menatap Lu Piao, Duze dan yang lainnya dan berkata, aku akan memberitahumu lokasi harta karun itu. Kalian semua bisa mencoba keberuntunganmu. Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat, bisakah kita benar-benar menemukan benda-benda suci? Ya, ini world jelas merupakan tempat dengan item paling suci. Namun, jika Anda ingin mendapatkan persetujuan dari barang-barang ilahi, Anda harus mengenakan front yang tepat, kata Nili. Mengenakan bagian depan yang tepat. Saya tidak mengerti, Duze mau tidak mau bertanya.
Sebuah buku roh iblis duniawi muncul dari udara tipis ke telapak tangan Nili. Buku roh iblis duniawi segera memancarkan cahaya menyilaukan, menyelimuti Nili dan Yuyan di dalamnya. Harta macam apa buku roh iblis duniawi ini? Yuyan ingin tahu bertanya. Ini adalah harta karun terkuat di dunia. Nili ringan tersenyum. Harta karun terkuat di dunia. Yuyan sedikit bingung, harta macam apa yang layak mendapat gelar seperti itu? Di dunia ini, hal yang paling kuat adalah waktu dan ruang. Waktu dapat mengubah segalanya menjadi abu dan ruang dapat menghancurkan segalanya. Dengan buku roh iblis duniawi ini, kita memiliki modal untuk melawan Kaisar Sage. Nili dengan ringan tersenyum dan berkata, aku pernah memiliki buku roh iblis duniawi, tapi aku kehilangannya nanti. Saya tidak pernah berhasil menemukannya sampai hari ini. Lalu, bagaimana buku roh iblis duniawi digunakan? Yuyan bertanya. Kau akan tahu nanti. Mari kita temukan Zion, Ning, dan yang lainnya dulu. Nili ringan tersenyum saat ia melompat. Astaga, astaga, astaga. Garis-garis cahaya melesat melintasi langit sebelum akhirnya berkumpul di hutan. Nili, akhirnya aku menemukanmu. Lihat apa yang saya dapatkan. Lu Piao berkata dengan penuh semangat. Dia mengambil tombak panjang dan mengacungkannya. Seketika, kekuatan ilahi yang menakutkan menyapu. Dia berkata, saya memiliki tombak naga ilahi. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Ini adalah tombak naga kekacauan ilahi. Nili bertanya dengan heran. Kamu tahu tentang itu? Lu Piao berkata dengan penuh semangat, sepertinya aku tertarik padanya dan menemukannya di mulut gunung berapi. Tubuhnya memiliki jumlah divine power yang tak ada habisnya dan sangat mirip dengan auraku. Saya merasa itu lahir untuk saya. Bagaimana dengan kalian? Nili melihat yang lain. Saya memperoleh manik kristal yang tampaknya dapat mengkatalisasi kultivasi di dalam tubuh saya, kata Duze. Ini adalah, Nili melihat manik-manik yang tampak biasa di tangan Duze dan berkata, ini harus menjadi manik-manik azure yang dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Aku punya sepotong baju besi bagian dalam. Xiao Ning berkata dengan wajah sedikit merah. Armor dalam, aku akan membantumu melihatnya malam ini. Nili menatap Xiao Ning dan berkata setelah berpikir sejenak. Nili tiba-tiba merasakan sakit di telinganya saat Ye Ziyun menarik telinganya. Aduh, teriak Nili cemas. Apakah kamu tidak baik lagi? Ye Ziyun cemberut. Aku tidak bersalah, saya hanya berencana membantu Ning melihat baju besi batinnya. Kata Nili, merasa bersalah. Ziyun, apa yang kamu dapatkan? Xiao Ning menatap Ye Ziyun dan bertanya, dengan cepat membantu Nili mengubah topik pembicaraan. Aku menemukan kalung yang mengandung divine power angin salju yang sangat kuat. Sepertinya itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhurku. Ye Ziyun berkata, kalung ini dapat meningkatkan semua teknik mistik saya beberapa kali lipat. Nili, bagaimana denganmu? Harta apa yang kamu temukan? Lu Piao menatap Nili dan bertanya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Nili. Aku, Nili misterius tersenyum. Dia mengeluarkan buku roh iblis duniawi dan dengan cepat membentuk segel. Riak teknik mistik perlahan menyebar. Harta yang saya peroleh adalah buku roh iblis duniawi. Saat riak teknik mistik menyebar, semua orang langsung memasuki ruang misterius. Ini adalah ruangan yang sangat besar. Rak buku yang tak terhitung jumlahnya, tingginya puluhan meter, berjajar di ruangan itu, dan itu penuh sesak dengan semua jenis buku. Di mana ini? Semua orang terkejut. Mereka berada di hutan beberapa saat yang lalu. Bagaimana mereka tiba-tiba muncul di sini? Ini adalah ruang waktu yang tak terbatas. Nili tersenyum sambil berjalan ke depan. Ada jutaan teknik mistik yang tersimpan di sini. Semua teknik mistik yang kuat di dunia ini ada di sini. Ruang waktu tak terbatas. Duze dan yang lainnya tercengang. Jutaan buku teknik mistik. Yuyan juga terkejut. Dia terbang dan mengeluarkan manual, api surgawi api ilahi. Ini adalah teknik mistik yang telah hilang oleh waktu. Dikatakan bahwa ketika seseorang mengolahnya sampai akhir, mereka akan memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Betul sekali. Banyak teknik mistik di sini telah hilang dari dunia luar, kata Nili. Nili, hartamu terlalu kuat. Dengan gitu banyak teknik mistik, bukankah kita bisa mengolah semuanya?
Lu Piao berkata dengan kaget. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Duze berkata, teknik kultivasi yang Nili pilih secara khusus untuk kita adalah teknik kultivasi tingkat dewa. Cukup bagi kita untuk mengembangkan hanya satu teknik mistik sepanjang hidup kita. Pepatah, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, tidak berlaku untuk buku roh iblis duniawiku. Nili secara misterius tersenyum dan berkata, buku roh iblis duniawi ini memiliki kemampuan lain yang sangat kuat, yaitu mengunci waktu. Mengunci waktu. Apa itu? Ye Ziyun bertanya, bingung. Sementara kita berkultivasi dalam ketidakterbatasan ini, beberapa dekade yang dihabiskan di sini akan setara dengan 1 atau 2 jam di luar. Nili ringan tersenyum dan berkata, jika Anda tertarik, Anda dapat mengolah semua teknik mistik di sini. Apa? Semua orang berseru serempak saat mereka melebarkan mata mereka pada Nili. Duze terguncang sok untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berseru, buku roh iblis duniawi ini sangat kuat. Betul sekali, buku roh iblis duniawi ini adalah harta paling kuat di dunia. Sangat disayangkan bahwa buku roh iblis duniawi hanya dapat menampung paling banyak 10 orang. Selanjutnya, itu hanya dapat diaktifkan setiap 10 hari sekali. Kalau tidak, saya akan membiarkan semua orang masuk. Nili menghela nafas. Meski gitu, itu sudah sangat kuat, kata Yuyan. Ya, cepat dan kultivasi. Cobalah yang terbaik untuk menerobos ke alam martial ancestor. Kata Nili sambil tersenyum sambil melihat semua orang. Dengan buku roh iblis duniawi ini, bukankah kita akan tak terkalahkan? Lu Piao berkata dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata Lu Piao, ekspresi Nili perlahan berubah muram saat dia berkata, kalau gitu kalian salah besar. Musuh terbesar kita adalah Kaisar Sage. Bahkan dengan buku roh iblis duniawi, mengalahkan Kaisar Sage bukanlah tugas yang mudah. Apakah Kaisar Sage sekuat itu? Lu Piao menatap Nili dengan ragu. Betul sekali, dia adalah orang terkuat di dunia saat ini, kata Nili. Pengendali terkuat di dunia, dia memiliki segala macam harta yang kuat dalam kepemilikannya. Kami melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat sehingga kami memenuhi syarat untuk melawannya. Mendengar kata-kata Nili, ekspresi semua orang berubah serius. Nili, kita akan menjadi lebih kuat. Saya percaya bahwa dengan kekuatan kita akan dapat mengalahkannya. Duze berkata dengan serius. Betul sekali. Saya tidak percaya bahwa kita tidak akan bisa mengalahkannya jika kita bekerja sama. Lu Piao berkata dengan sungguh-sungguh. Tatapan Nili menyapu kerumunan. Mata semua orang berkedip dengan tekad dan kepercayaan diri. Kekuatan tak terbatas tampaknya muncul di hatinya. Ya, Nili dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan berkata, kita pasti bisa melakukannya. Nili berkata, saya merasa bahwa hal yang paling banyak menerima pengakuan dari benda-benda suci haruslah hati yang murni yang terus maju dan memahami dao surgawi. Cobalah untuk beresonansi dengannya. Hati murni yang menekan ke depan. Yuyan menunduk dalam pemikiran yang mendalam. Aku akan memberitahumu lokasinya. Nili dengan ringan tersenyum sambil mengirimkan pikirannya ke semua orang, pergi. Kita akan bertemu lagi dalam 10 hari. Kalau gitu aku akan pergi. Lu Piao berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk menemukan benda-benda suci. Dengan teriakan, dia berubah menjadi seberkas cahaya. Duze dan yang lainnya juga pergi untuk mencari benda-benda suci. Kata-katamu juga mengejutkanku. Yuyan berkata, mereka mungkin benar-benar bisa mendapatkan pengakuan dari benda suci. Sisanya pergi, hanya menyisakan Ye Ziyun dan Xiao Ning. Nili melirik mereka berdua, sedikit tersenyum, dan berkata, orang-orang kota Glory akan segera dapat bermigrasi. Mari kita coba keberuntungan kita juga. Oke, Ye Ziyun dan Xiao Ning mengangguk. 4 sosok melayang ke udara. Sesaat kemudian, mereka muncul di atas laut. Di bawah mereka ada sebuah pulau kecil. Tidak ada yang istimewa dari tempat ini, tapi lingkungan pulau kecil itu diselimuti oleh penghalang besar. Ketika Nili mendekat, dia merasakan kekuatan Reboun yang kuat datang ke arahnya seperti air pasang. Ye Ziyun dengan penasaran bertanya, apakah benda suci itu ada di dalam pulau? Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di pulau ini. Xiao Ning tidak bisa menahan perasaan penasaran. Saudari Yuyan, benda suci yang kamu rasakan ada di pulau di bawah. Namun, penghalang ini sedikit kuat.
Itu harus di tingkat dewa, kata Nili. Dengan kekuatan kita saat ini, kita mungkin tidak akan bisa menembusnya. Yuyan memejamkan matanya untuk merasakannya dan berkata, ini memang penghalang tingkat dewa. Tidak heran bahkan seorang ahli realem martial ancestor tidak bisa mengambilnya. Nili pahit tersenyum. Aku bisa merasakan bahwa benda suci di bawah ini sangat kuat. Yuyan hanya bisa menghela nafas setelah merasakannya. Aku ingin tahu apa itu, kata Nili setelah merenung sejenak. Dia perlahan terbang ke tepi penghalang dan mengulurkan tangannya untuk merasakannya. Saya tidak tahu hukum macam apa yang membentuk penghalang ini. Aku akan mencobanya dan melihat apakah aku bisa menembus penghalang. Yuyan berkata sambil terus membentuk segel. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Tak lama setelah itu, ledakan energi api yang mengerikan menyerbu dan meteor besar yang menyala turun dari langit, menabrak penghalang. Dengan ledakan keras, meteor yang menyala itu meledak di sekitar penghalang. Percikan terbang kemana-mana seperti naga api. Meteor api yang sangat kuat. Nili tidak bisa membantu tapi menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dewi Yuyan akan gitu kuat setelah berkultivasi di lukisan pegunungan dan sungai myriad miles gitu lama. Namun, meteor yang berapi-api itu tidak menghancurkan penghalang. Penghalang tetap sangat stabil dan tak tertembus. Apa yang sedang terjadi? Yuyan mengerutkan kening. Item ilahi di tengah pulau di bawah ini sangat kuat. Kekuatan ilahinya mendukung penghalang, kata Yuyan. Nili perlahan mendarat di samping penghalang dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Dia perlahan menutup matanya dan fokus. Seolah-olah dia bisa merasakan kekuatan misterius perlahan mengalir melintasi penghalang. Ini adalah kekuatan ruang waktu. Nili tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan ruang waktu. Yuyan memasang ekspresi ragu. Itu benar, itu adalah kekuatan energi ruang waktu yang paling misterius di antara semua kekuatan suci. Nili mengangguk. Dia mengeluarkan 2 halaman buku roh iblis duniawi. Pada saat ini, 2 halaman memancarkan cahaya redup dan melayang di atas penghalang. Saya mengerti. Nili mengeluarkan raungan rendah dan menuangkan semua kekuatan sucinya ke halaman sisa buku roh iblis duniawi. Kolom besar cahaya menyebar dari halaman-halaman yang tersisa. Dengan ledakan keras, celah besar muncul di penghalang. Tangan kanan Nili bergerak dan menyingkirkan 2 halaman buku roh iblis duniawi yang tersisa. Dengan lompatan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki penghalang. Yuyan berpikir sejenak sebelum melompat masuk. Segera, penghalang itu disegel lagi. Nili dan Yuyan mendarat di pulau itu. Mereka melihat hutan yang indah dengan rusa berwarna-warni di mana-mana. Melihat rusa ini, Nili terkejut. Rusa ini seharusnya menjadi rusa ruang waktu yang legendaris. Rusa ruang waktu. Yuyan mau tidak mau bertanya, ini adalah rusa ruang waktu. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang pernah melihat Spacetime Elex. Penghalang di luar adalah penghalang ruang waktu yang disegel. Itu sebabnya rusa ruang waktu disegel di sini. Mereka dapat melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Nili berkata, di masa lalu, bisa melihat satu berarti keberuntungan besar. Saya tidak pernah berharap untuk melihat gitu banyak. Rusa ruang waktu ini terus-menerus berteleportasi melintasi daratan, muncul di tempat-tempat acak seolah-olah mereka akan menghilang tiba-tiba. Saat kakinya menyentuh tanah, Nili merasakan sakit yang luar biasa. Nili berteriak sedih. Nili, bagaimana kabarmu? Yuyan bertanya dengan kaget. Nili memeluk kepalanya dan berjuang tanpa henti. Rasa sakit yang mengerikan seolah-olah kepalanya akan meledak. Yuyan cemas melihat Nili dan terus membaca mantra untuk meringankan rasa sakitnya. Namun, Nili terus berjuang. Nili merasa seolah-olah kesadarannya akan terkoyak saat dia mengeluarkan raungan rendah. Dia akhirnya pingsan setelah berjuang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, Nili mendapati dirinya jatuh ke dalam kegelapan yang kacau. Itu adalah ruang yang gelap. Nili mendapati dirinya berdiri di gurun yang tenang. Di tengah gurun ada bangunan emas megah yang diukir dengan prasasti misterius. Ini adalah istana gurun. Nili sejenak terkejut. Dia tiba-tiba gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar datang ke istana gurun. Pada saat ini, Nili melihat dirinya yang lain berdiri tidak jauh darinya, berjalan menuju istana gurun.
Itu adalah penampilan yang sama yang dia miliki ketika dia berjalan ke Istana Gurun dengan pakaian compang camping. Nili tertegun sejenak sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mengapa saya muncul di sini bersama dengan inkarnasi saya sebelumnya? Mungkinkah ini mimpiku? Nili mencubit lengannya dan merasakan sakit yang samar. Dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Nili tersesat saat ia mengikuti inkarnasi sebelumnya ke Istana Gurun. Hai, sapa Nili. Namun, inkarnasi sebelumnya sepertinya tidak mendengar apa-apa. Dia dengan acuh tak acuh berjalan ke depan dan berlutut dan bersujud di depan kuil sebelum perlahan berjalan menuju platform batu di depan. Di platform batu ada sebuah buku, buku roh iblis duniawi. Itu buku roh iblis duniawi. Hati Nili dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah kelahirannya kembali, Istana Gurun telah menghilang, dan dia tidak akan pernah bisa menemukan buku roh iblis duniawi lagi. Sekarang dia akhirnya melihat buku roh iblis duniawi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Inkarnasi Nili sebelumnya perlahan-lahan mengambil buku roh iblis duniawi dan menggumamkan sesuatu dengan pelan. Dia memegang buku roh iblis duniawi dan perlahan pergi. Pada saat ini, tatapan Nili terfokus pada platform batu. Dia melihat buku roh iblis duniawi tergeletak diam di atas peron batu. Saya pikir saya mengerti. Nili merenungkan, Istana Gurun selalu ada dan juga tidak pernah ada. Buku roh iblis duniawi selalu ada dan juga tidak pernah ada. Ini adalah aspek menakjubkan dari ruang waktu. Buku roh iblis duniawi yang sebenarnya hanya ada di ruang waktu ilusi itu. Saat itu, ketika saya menemukan buku roh iblis duniawi di Istana Gurun, itu hanya pertemuan kebetulan di simpul ruang waktu tertentu. Sama seperti rusa ruang waktu, mereka mungkin ada sesaat hanya untuk menghilang di detik berikutnya. Ini adalah kedalaman ruang waktu. Nili tiba-tiba merasa senang. Pada saat ini, Istana Gurun tiba-tiba berubah menjadi pasir dan menghilang tanpa jejak. Buku roh iblis duniawi juga benar-benar menghilang. Setelah pingsan untuk waktu yang tidak diketahui, Nili perlahan-lahan sadar kembali. Pada saat ini, penghalang yang menyelimuti pulau itu dengan cepat hancur dan menghilang. Spacetime Alex juga menghilang tanpa jejak. Tanah tempat mereka berdiri langsung berubah menjadi karang yang tandus. Vegetasi sepertinya tidak pernah ada. Aura benda suci telah menghilang. Yuyan merasakan daerah itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, Nili tersenyum dan berkata, kamu salah. Saya sudah mendapatkan item ilahi. Kamu sudah mendapatkan item divine. Apa itu? Yuyan bertanya, bingung. Nili hanya pingsan sesaat dan tidak pergi kemana-mana. Bagaimana dia mendapatkan benda suci itu? Karena aku telah memahami kedalaman dan hukum ruang waktu. Nili tersenyum ringan dan berkata, item ilahi yang saya peroleh adalah buku roh iblis duniawi. Buku roh iblis duniawi. Saya tidak melihat Anda mendapatkan buku apapun. Yuyan sangat bingung. Itu karena buku roh iblis duniawi ada di ruang waktu. Setelah memahami kedalaman dan hukum ruang waktu, itu dapat diambil kapan saja. Kata Nili sambil tersenyum. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan sebuah buku kuno muncul entah dari mana di tangannya, mendarat di telapak tangannya. Sebuah buku roh iblis duniawi muncul dari udara tipis ke telapak tangan Nili. Buku roh iblis duniawi segera memancarkan cahaya menyilaukan, menyelimuti Nili dan Yuyan di dalamnya. Harta macam apa buku roh iblis duniawi ini? Yuyan ingin tahu bertanya. Ini adalah harta karun terkuat di dunia. Nili ringan tersenyum. Harta karun terkuat di dunia. Yuyan sedikit bingung, harta macam apa yang layak mendapat gelar seperti itu. Di dunia ini, hal yang paling kuat adalah waktu dan ruang. Waktu dapat mengubah segalanya menjadi abu dan ruang dapat menghancurkan segalanya. Dengan buku roh iblis duniawi ini, kita memiliki modal untuk melawan Kaisar Sage. Nili dengan ringan tersenyum dan berkata, aku pernah memiliki buku roh iblis duniawi, tapi aku kehilangannya nanti. Saya tidak pernah berhasil menemukannya sampai hari ini. Lalu, bagaimana buku roh iblis duniawi digunakan? Yuyan bertanya. Kau akan tahu nanti. Mari kita temukan Zion, Ning, dan yang lainnya dulu. Nili ringan tersenyum saat ia melompat. Astaga, astaga, astaga. Garis-garis cahaya melesat melintasi langit sebelum akhirnya berkumpul di hutan.
Nili, akhirnya aku menemukanmu. Lihat apa yang saya dapatkan. Lu Piao berkata dengan penuh semangat. Dia mengambil tombak panjang dan mengacungkannya. Seketika, kekuatan ilahi yang menakutkan menyapu. Dia berkata, saya memiliki tombak naga ilahi. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Ini adalah tombak naga kekacauan ilahi. Nili bertanya dengan heran. Kamu tahu tentang itu? Lu Piao berkata dengan penuh semangat, sepertinya aku tertarik padanya dan menemukannya di mulut gunung berapi. Tubuhnya memiliki jumlah divine power yang tak ada habisnya dan sangat mirip dengan auraku. Saya merasa itu lahir untuk saya. Bagaimana dengan kalian? Nili melihat yang lain. Saya memperoleh manik kristal yang tampaknya dapat mengkatalisasi kultivasi di dalam tubuh saya, kata Duze. Ini adalah, Nili melihat manik-manik yang tampak biasa di tangan Duze dan berkata, ini harus menjadi manik-manik azure yang dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Aku punya sepotong baju besi bagian dalam. Xiao Ning berkata dengan wajah sedikit merah. Armor dalam, aku akan membantumu melihatnya malam ini. Nili menatap Xiao Ning dan berkata setelah berpikir sejenak. Nili tiba-tiba merasakan sakit di telinganya saat Ye Ziyun menarik telinganya. Teriak Nili cemas. Apakah kamu tidak baik lagi? Ye Ziyun cemberut. Aku tidak bersalah. Saya hanya berencana membantu Ning melihat baju besi batinnya. Kata Nili, merasa bersalah. Ziyun, apa yang kamu dapatkan? Xiao Ning menatap Ye Ziyun dan bertanya, dengan cepat membantu Nili mengubah topik pembicaraan. Aku menemukan kalung yang mengandung divine power angin salju yang sangat kuat. Sepertinya itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhurku. Ye Ziyun berkata, kalung ini dapat meningkatkan semua teknik mistik saya beberapa kali lipat. Nili, bagaimana denganmu? Harta apa yang kamu temukan? Lu Piao menatap Nili dan bertanya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Nili. Aku, Nili misterius tersenyum. Dia mengeluarkan buku roh iblis duniawi dan dengan cepat membentuk segel. Riak teknik mistik perlahan menyebar. Harta yang saya peroleh adalah buku roh iblis duniawi. Saat riak teknik mistik menyebar, semua orang langsung memasuki ruang misterius. Ini adalah ruangan yang sangat besar. Rak buku yang tak terhitung jumlahnya, tingginya puluhan meter, berjajar di ruangan itu, dan itu penuh sesak dengan semua jenis buku. Di mana ini? Semua orang terkejut. Mereka berada di hutan beberapa saat yang lalu. Bagaimana mereka tiba-tiba muncul di sini? Ini adalah ruang waktu yang tak terbatas. Nili tersenyum sambil berjalan ke depan. Ada jutaan teknik mistik yang tersimpan di sini. Semua teknik mistik yang kuat di dunia ini ada di sini. Ruang waktu tak terbatas. Duze dan yang lainnya tercengang. Jutaan buku teknik mistik. Yuyan juga terkejut. Dia terbang dan mengeluarkan manual, api surgawi api ilahi. Ini adalah teknik mistik yang telah hilang oleh waktu. Dikatakan bahwa ketika seseorang mengolahnya sampai akhir, mereka akan memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Betul sekali, banyak teknik mistik di sini telah hilang dari dunia luar, kata Nili. Nili, hartamu terlalu kuat. Dengan gitu banyak teknik mistik, bukankah kita bisa mengolah semuanya? Lu Piao berkata dengan kaget. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Duze berkata, teknik kultivasi yang Nili pilih secara khusus untuk kita adalah teknik kultivasi tingkat dewa. Cukup bagi kita untuk mengembangkan hanya satu teknik mistik sepanjang hidup kita. Pepatah, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, tidak berlaku untuk buku roh iblis duniawiku. Nili secara misterius tersenyum dan berkata, buku roh iblis duniawi ini memiliki kemampuan lain yang sangat kuat, yaitu mengunci waktu. Mengunci waktu. Apa itu? Ye Ziyun bertanya, bingung. Sementara kita berkultivasi dalam ketidakterbatasan ini, beberapa dekade yang dihabiskan di sini akan setara dengan 1 atau 2 jam di luar. Nili ringan tersenyum dan berkata, jika Anda tertarik, Anda dapat mengolah semua teknik mistik di sini. Apa? Semua orang berseru serempak saat mereka melebarkan mata mereka pada Nili. Duze terguncang sok untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berseru, buku roh iblis duniawi ini sangat kuat. Betul sekali, buku roh iblis duniawi ini adalah harta paling kuat di dunia. Sangat disayangkan bahwa buku roh iblis duniawi hanya dapat menampung paling banyak 10 orang.
Selanjutnya, itu hanya dapat diaktifkan setiap 10 hari sekali. Kalau tidak, saya akan membiarkan semua orang masuk. Nili menghela nafas. Meski gitu, itu sudah sangat kuat, kata Yuyan. Ya, cepat dan kultivasi. Cobalah yang terbaik untuk menerobos ke alam martial Ancestor, kata Nili sambil tersenyum sambil melihat semua orang. Dengan buku roh iblis duniawi ini, bukankah kita akan tak terkalahkan? Lu Piao berkata dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata Lu Piao, ekspresi Nili perlahan berubah muram saat dia berkata, kalau gitu kalian salah besar. Musuh terbesar kita adalah Kaisar Sage. Bahkan dengan buku roh iblis duniawi, mengalahkan Kaisar Sage bukanlah tugas yang mudah. Apakah Kaisar Sage sekuat itu? Lu Piao menatap Nili dengan ragu. Betul sekali, dia adalah orang terkuat di dunia saat ini, kata Nili. Pengendali terkuat di dunia. Dia memiliki segala macam harta yang kuat dalam kepemilikannya. Kami melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat sehingga kami memenuhi syarat untuk melawannya. Mendengar kata-kata Nili, ekspresi semua orang berubah serius. Nili, kita akan menjadi lebih kuat. Saya percaya bahwa dengan kekuatan kita, kita akan dapat mengalahkannya. Duze berkata dengan serius. Betul sekali. Saya tidak percaya bahwa kita tidak akan bisa mengalahkannya jika kita bekerja sama. Lu Piao berkata dengan sungguh-sungguh. Tatapan Nili menyapu kerumunan. Mata semua orang berkedip dengan tekad dan kepercayaan diri. Kekuatan tak terbatas tampaknya muncul di hatinya. Ya, Nili dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan berkata, kita pasti bisa melakukannya. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.